Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 294, Upacara Pembukaan Sekte. Setelah mendengar perkataan Luo Xiu, Wei Haoran segera memasukkan indera spiritualnya ke slip giok itu. Sepasang mata tuanya mendadak berbinar-binar dan tenggelam dalam apa yang tercatat dalam slip giok. Teknik formasi sangat luas dan mendalam. Secara umum, teknik formasi terbagi menjadi 3 tipe. Tipe pertama adalah tipe formasi, yang dipelajari oleh Luo Xiu. Dia menggunakan formasi untuk membantu kultivasinya, meningkatkan kekuatan tempur, dan mahir dalam mengatur berbagai jenis formasi. Tipe kedua adalah tipe jimat mantra. Orang yang mempelajari tipe teknik ini akan mahir dalam menyempurnakan berbagai jimat mantra. Meskipun basis kultivasi mereka tidak tinggi, dengan adanya jumlah jimat mantra yang tidak ada habisnya, seorang ahli yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi dari mereka pun harus menjauh dan tidak akan berani mengusik mereka. Tipe ketiga adalah tipe boneka. Orang yang mahir dalam tipe teknik ini mampu menyempurnakan boneka. Wei Haoran adalah ahli dalam tipe teknik ini. Di antara ketiga tipe teknik formasi, Kaisar Bela Diri ke-8 mahir dalam tipe formasi. Namun, sebagai seorang master formasi tingkat ke-9, dia juga mempelajari 2 tipe teknik formasi lainnya. Dengan adanya pengalaman yang dibagikan oleh Kaisar Bela Diri ke-8, bukanlah hal yang sulit baginya untuk membuat Wei Haoran menerobos ke tingkat ke-7. Selain itu, basis kultivasi Luo Xiu telah mencapai tingkatan penguasa. Dia bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak terkait dengan tingkatan penguasa melalui reinkarnasi. Bukanlah hal yang sulit baginya untuk mencari teknik rahasia dari teknik formasi tipe boneka tingkat ke-6 yang menghilang. Dia bisa menarik perhatian Wei Haoran dengan mudah. Wei Haoran sangat tertarik dengan isi slip giok dan tergila-gila dengannya. Setelah sekian lama, dia baru tersadar kembali. Slip giok yang diberikan Luo Xiu tentu tidak lengkap. Dia hanya memilih sebagian esensi untuk menarik perhatian Wei Haoran. Jika Wei Haoran ingin mendapatkan data yang lengkap, dia tentu harus bergabung dengan Sekte Tarsuna. Tentu saja, Wei Haoran juga memahami hal ini. Dia tahu bahwa Luo Xiu hanya memberinya perkenalan saja lewat slip giok barusan. Kini, hatinya sangat antusias dan yakin bisa mendapatkan data selengkapnya. Dia pasti bisa segera menjadi master formasi tingkat ke-7. Luo Xiu sangat memahami karakter Wei Haoran sehingga tidak bertele-tele. Dia langsung berkata secara terus terang, di antara 18 istana pelindung di Sekte Tarsuna, baru ada 2 istana pelindung yang memiliki tuan. Apakah kepala Wei tertarik untuk menjadi salah satunya? Ketika Wei Haoran mendengar perkataan ini, dia sontak berdiri dan membungkuk. Wei Haoran memberi hormat pada ketua sekte. Luo Xiu tampak tersenyum. Dengan bergabungnya Wei Haoran sebagai pelindung, hal ini akan sangat bermanfaat bagi Sekte Tarsuna. Selain sudah hampir menjadi master formasi tingkat ke-7, identitasnya sebagai kepala persatuan ahli sihir formasi di negara bagian Tanah Langit juga bisa merekrut lebih banyak ahli sihir formasi dan memperbesar kekuatan Sekte Tarsuna. Saat memikirkan hal ini, Luo Xiu pun tersenyum. Pelindung Wei, kamu enggak perlu begitu sungkan. Mulai sekarang, selain menjabat sebagai pelindung, kamu juga perlu berjaga di pavilion formasi. Ada barang yang kamu butuhkan di dalam sana. Sembari berbicara, Luo Xiu pun mengangkat tangan dan melemparkan sebuah token. Dengan adanya token ini, kamu bisa keluar masuk pavilion formasi. Tarsuna akan segera membuka sekte. Aku berharap pelindung Wei bisa berusaha lebih keras. Jangan khawatir, ketua sekte. Aku akan melakukan yang terbaik. Wei Haoran segera mengiyakan. Waktu berlalu dengan tenang. Basis kultivasi dari Gai Lianhong yang baru saja menerobos ke tingkatan pangeran pun mulai stabil. Vital sejati di tubuhnya sangat kuat dan murni. Setiap gerakan tak terlihatnya bisa memicu perubahan kekuatan ruang di sekitarnya. Pada hari ini, Luo Xiu berjalan keluar dari aula reinkarnasi. Dia berdiri di depan aula dan menghadap ke seluruh gerbang Gunung Tarsuna. Dia teringat dengan Lu Mengyao. Sejak dia dibawa pergi oleh seorang ahli misterius beberapa tahun lalu, masih belum ada kabar tentangnya sampai sekarang. Selain itu, ada juga Bi Qiansui yang berbagi suka dan duka bersama Luo Xiu di alam rahasia misteri. Kemudian, dia bergabung dengan Sekte Sungai Panjang. Akan tetapi, Sekte Sungai Panjang telah dihancurkan orang lain sehingga tidak ada yang tahu apakah Bi Qiansui masih hidup atau sudah mati. Takdir memang adalah sesuatu yang sulit ditebak.
Semua orang hanya bisa maju selangkah dan memperhatikan setiap langkah yang mereka ambil. Dalam melakukan segala hal, sebaiknya dilakukan sesuai dengan hati nurani. Saat matahari pagi menyingsing, semua orang di Tarsuna keluar dari kediaman mereka satu demi satu. Mereka yang tengah berkultivasi juga menghentikan prosesnya, sebab hari ini adalah hari pembukaan sekte yang penting bagi sekte Tarsuna. Sekte Tarsuna memang baru didirikan, tetapi di bawah pengaruh Luo Xiu, sekte ini sudah sangat terkenal di negara bagian Tanah Langit. Peristiwa penting seperti upacara pembukaan sekte sudah pasti akan menarik perhatian orang-orang. Kepala Serikat Berburu, penguasa bela diri Yuan Cheng, datang untuk menghadiri upacara. Kepala Persatuan Master Penempaan, Master Hongming, datang untuk menghadiri upacara. Orang-orang yang datang makin banyak. Satu persatu tokoh terkemuka di negara bagian Tanah Langit telah tiba. Orang-orang ini tidak disambut secara langsung oleh Luo Xiu, melainkan digantikan oleh Wei Haoran. Bagaimanapun, Luo Xiu adalah ketua sekte sekarang. Meskipun tidak bermaksud berlaga, dia tetap harus mempertahankan identitas dan menunjukkan statusnya. Wei Haoran juga merupakan salah satu kepala dari 4 perkumpulan terbesar. Dengan disambut oleh sosok yang memiliki identitas sepertinya, hal itu sudah cukup menghargai para tamu. Tidak ada orang yang akan mempermasalahkan hal ini. Akan tetapi, melihat Wei Haoran yang telah menjadi pelindung sekte Tarsuna, orang-orang ini menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh mereka. Wen Oyanhong, sang kepala Kabupaten Naga Awan, dan Sen Yuanan, sang kepala Kabupaten Laut Gemuruh juga datang untuk menghadiri upacara. Kedudukan dan identitas Luo Xiu memang berada jauh di atas mereka. Tetapi kedua orang inilah yang sangat merawat Luo Xiu ketika dia baru pertama kali memasuki jalur kultivasi seni bela diri. Luo Xiu tahu bahwa upacara pembukaan sekte pasti tidak akan berjalan lancar. Berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari Serikat Berburu, ada 3 tetua tingkatan pangeran dari sekte Angin Guntur yang akan datang. Ada beberapa teman baik Bai Li Yuanlong dan Jiang Dongliu yang datang dari wilayah barat. Selain itu, juga ada ahli santo bela diri di belakang Yin Qianhua yang membawa tekanan yang jauh lebih besar daripada pangeran bela diri. Tarsuna kuno adalah tanah suci ras manusia. Beraninya dia menganggap dirinya Tarsuna. Apakah dia mengira dirinya adalah sosok Tuan Suci yang telah menciptakan tanah suci ini? Suara yang tidak ramah tiba-tiba terdengar dari luar gerbang gunung. 3 pria tua dalam balutan seragam sekte Angin Guntur wilayah timur mencibir ke arah gerbang Gunung Tarsuna dengan membawa sekelompok murid sekte Angin Guntur di belakang mereka. Di upacara pembukaan sekte, tindakan semacam ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan provokasi dan sangat tidak menghormati. Luo Xiu memandang ke arah mereka dengan acuh tak acuh. Dia mengenali ketiga pria tua itu. Mereka adalah tetua tingkatan pangeran dari sekte Angin Guntur. Mereka adalah orang-orang yang menghancurkan gunung sungai surgawi. Ketiga orang ini bernama Yo Chu Seng, Si Tong Jun, dan Zhang Haiyuan. Ada 6 tetua di sekte Angin Guntur wilayah timur. Sun Qiansang yang sudah mati hanya berada di posisi ke-6. Kekuatannya sangat lemah dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketiga orang ini. Sekte Tarsuna sedang membuka sekte. Kalau kalian memang datang untuk menghadiri upacara, aku akan sangat menyambut kalian. Tapi, kalau bukan untuk menghadiri upacara, silakan pulang, ujar Wei Haoran sembari melangkah maju. Mereka adalah tetua sekteku. Siapa kamu? Beraninya berkata seperti itu? Di belakang ketiga tetua tingkatan pangeran itu, seorang pelindung tingkatan penguasa dari sekte Angin Guntur mencibir dan berkata demikian. Ketika Wei Haoran mendengar ini, wajahnya sontak menjadi muram. Karakternya selalu sangat lugas. Jika bukan karena hari ini adalah upacara pembukaan sekte Tarsuna dan dia perlu menjaga sikap, dia pasti sudah menyerang mereka dari tadi. Aku dengar, kamu hanyalah pelindung dari sekte kecil. Kalau begitu, biarkan aku, pelindung dari sekte Angin Guntur, mengajarimu apa itu kebenaran dan aturan. Sekelompok orang sekte Angin Guntur ini memang datang untuk mencari masalah. Sebelum ini, mereka sudah datang beberapa kali, tetapi tidak bisa menembus formasi pelindung agung. Kini, melalui upacara pembukaan sekte Tarsuna, mereka kebetulan bisa merajalela dengan memanfaatkan kondisi orang sekte Tarsuna yang perlu berjaga di dalam formasi besar dan tidak berani keluar. Sembari berbicara, pelindung sekte Angin Guntur itu sudah beraksi. Vital sejatinya membentuk tornado dan memelesat ke arah Wei Haoran dengan ganas. Basis kultivasi Wei Haoran tidak tinggi. Dia hanya berada di level ke-4 penguasa bela diri. Sementara itu, sang pelindung sekte Angin Guntur berada di level ke-6 penguasa bela diri. Itulah sebabnya, dia berani bersikap begitu lanjang. Beraninya kalian membuat masalah di upacara pembukaan sekte Tarsuna. Sana pergi, amarah Wei Haoran telah memuncak. Dia segera mengangkat tangan dan melambaikannya. Sebuah boneka tingkat ke-6 berwarna hitam pun muncul dan langsung menghancurkan tornado yang datang ke arahnya dengan satu pukulan.
Dia adalah kepala persatuan ahli sihir formasi. Dia bisa memobilisasi sejumlah besar bahan berharga dan sumber daya dari persatuan. Selama beberapa waktu menetap di pavilion formasi Sekte Tarsuna, teknik bonekanya pun makin mendalam. Boneka ini telah dia tingkatkan ke level yang sebanding dengan level ke-7 penguasa bela diri. Sang pelindung Sekte Angin Guntur tidak menyangka bahwa Wei Haoran akan memanggil boneka yang kuat seperti ini. Dia pun ditinju oleh boneka itu hingga terpental di kala lengah. Boneka tempur penguasa bela diri tahap lanjutan. Raut wajah ketiga tetua Sekte Angin Guntur sedikit berubah. Ekspresi mereka yang awalnya meremehkan Sekte Tarsuna mengalami sedikit perubahan. Sosok yang bisa menyempurnakan boneka tempur penguasa bela diri tahap lanjutan pasti adalah seorang master formasi tingkat ke-6. Selain itu, teknik boneka yang dikuasainya juga tidak rendah. Ketika Wei Haoran beraksi, dia tidak akan memberi ampun. Di bawah kendalinya, boneka hitam itu lagi-lagi meninju. Ruang di sekitarnya sontak retak dan hancur dengan kekuatan yang menakutkan. Jika terkena pukulan ini, sang pelindung Sekte Angin Guntur pasti akan terluka parah meskipun tidak mati. Beraninya kamu melukai pelindung Sekte Angin Guntur di hadapanku? Si Tongjun mendengkus dingin. Dia menjentikkan jarinya, lalu sebuah pedang berwarna hijau pun ditebas olehnya. Seiring terdengarnya suara nyaring, boneka tempur itu pun dipaksa mundur olehnya. Segera setelah itu, aura pedang berwarna hijau tersebut tidak melemah. Pedang tersebut terbang keluar dan berubah menjadi ukuran 30-an meter, lalu menebas ke arah Wei Haoran. Raut wajah Wei Haoran sontak berubah. Dia ingin undur untuk menghindarinya, tetapi merasa tubuhnya seolah-olah tidak bisa dikendalikan. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. Lawannya adalah seorang ahli pangeran bela diri. Kekuatannya sangat luar biasa. Jika orang itu menggerakkan niat membunuh, penguasa bela diri sepertinya pasti bukan tandingannya. Beraninya begitu sombong di upacara pembukaan Sekte Tarsuna. Tepat pada saat ini, suara teriakan dingin terdengar dari dalam gerbang Gunung Tarsuna. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapan Wei Haoran. Orang yang muncul ini adalah Gai Lianhong, seorang ahli yang basis kultivasinya telah mencapai tingkatan pangeran. Gai Lianhong mengangkat dan melambaikan tangannya. Badai ruang pun menyapu ke segala arah. Kekuatan ruang, ekspresi si Tongjun berubah. Vital sejati atribut angin di sekitar tubuhnya menyembur, lalu berubah menjadi banyak penghalang yang menangkal badai ruang dari luar. Saat kedua pangeran bela diri bertarung, ada gelombang yang menyerang ke arah mereka. Sang pelindung Sekte Angin Guntur yang barusan menyerang Wei Haoran belum sempat bereaksi sehingga terkena serangan. Dia menyemburkan seteguk darah dan terpental keluar. Melihat badai ruang yang berhasil ditahan olehnya, si Tongjun pun menjadi tenang. Ternyata, kamu adalah sosok yang baru saja menerobos ke level pertama pangeran bela diri. Tapi, aku sudah berada di level keempat pangeran bela diri. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi lawanku? Si Tongjun mencibir. Vital sejati atribut angin memadat di udara dan berubah menjadi puluhan pedang yang langsung menghancurkan badai ruang tersebut. Kemudian, pedang tersebut memelesat ke arah Gai Lianhong dan menyelimuti sekujur tubuhnya. Melihat puluhan bilah pedang yang menebas ke arahnya, ekspresi Gai Lianhong sangat tenang. Dia mengangkat tangan, lalu mengeluarkan segel naga hijau dan langsung meluncurkannya. Boom! Suara yang memekakkan telinga menggema di langit dan bumi. Puluhan bilah pedang hancur di hadapan segel naga hijau. Selain itu, kekuatan segel tidak berkurang dan langsung menghantam ke arah si Tongjun. Pusaka formasi yang sangat kuat. Raut wajah Yo Chuseng dan Zhang Haiyuan yang berada di kapal perang sontak berubah saat melihat adegan ini. Mereka semua berubah menjadi cahaya dan terbang satu demi satu. Mereka hendak membantu si Tongjun dengan menahan serangan pusaka formasi itu. Momen ketika segel meluncur, mereka bisa merasakan kekuatan yang menakutkan. Si Tongjun pasti tidak bisa menahan serangannya dengan kekuatan yang dimilikinya. 3 lawan 1, mau menindas Sekte Tarsuna, ya. Di tempat tertinggi dari gerbang Gunung Tarsuna, Luo Xiu yang dari tadi terlihat tenang akhirnya bersuara juga. Begitu dia bersuara, 2 cahaya tampak turun dari formasi pelindung agung Sekte Tarsuna. Cahaya tersebut menghalangi kedua tetua tingkatan pangeran, Yo Chuseng dan Zhang Haiyuan. Mereka tidak bisa membantu si Tongjun. Kaisar